Hari Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 1 Sarolangun Senin 12 September 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Susilawati dan Ibu Duyana Ramagustini sebagai bagian dari aksi nyata calon guru penggerak angkatan 5 tahun 2022. Selanjutnya puji salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Adapun pada hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang sudah berkenan untuk hadir pada hari ini. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Devi Tambah dan rekan-rekan guru sekalian yang kami hormati, tas serta pustakawati. Untuk memulai acara ini agar lebih hikmat, ada baiknya kita minta kepada Pak Ustadz Ahmadi untuk memimpin doa. Kepada beliau kami silakan. Bapak Ibu, ini kamu dikirim ke mana HP ya bagus bentuk Bismillahirrahmanirrahim. Ila hajatina khususun ila hajat Ibu Susilawati wa Duyana Ramagustini ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya mujir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sahhil umurana sahil umuro SMP 1 ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa talabizana min ahlil ilmi min ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli min ahlil syarri min ahli dhariya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Pak Ustadz Ahmadi. Semoga dengan adanya doa ini kita menjadi lebih lapang dan ada keberkahan kita pada hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Wakakurikulum kepada Ibu Devi Tambah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru,
SMP Negeri 1 Sarolangun yang saya hormati dan kami banggakan, Kepala Staf PU Pustakawan dan semua keluarga besar SMP Negeri 1 Sarolangun. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena keadaan kita sehat, dapat berkumpul di sini dengan keadaan ceria walaupun situasinya sudah hampir jam 1. Tapi keadaannya hari ini memang kita khususkan untuk implementasi budaya positif yang akan disosialisasikan oleh guru calon guru penggerak kita kepada Bapak Ibu guru dan juga semua keluarga besar SMP 1. Terima kasih saya sebagai wakakurikulum dan sebagai yang dituakan di SMP 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada semua guru yang telah menghadiri acara ini. Karena ini memang wajib juga kita harus ikuti karena sekolah kita ini sudah termasuk sekolah yang mengambil atau ikut melaksanakan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susi dengan Ibu Dwi karena kesempatan yang diberikan kepada kita semua tentang sosialisasi budaya positif ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan kepada kita dapat bermanfaat bagi kita untuk diri kita sendiri dan juga kepada siswa-siswa kita nanti. Tentunya setelah kita nanti mendengar apa yang disampaikan dan kita sebagai guru kita belum paham betul, memang kita ada yang membaca tetapi kita belum paham betul apa yang dimaksud dengan budaya positif itu. Dengan ini nanti, dengan sosialisasi ini nanti kepada kita, mudah-mudahan kita dapat memahami dan dapat mengimplementasikan dengan diri kita sendiri dan juga kepada siswa-siswa kita. Oleh karena Bapak Ibu, mari kita dukung mereka berdua untuk itu. Kemudian kepada Bapak Ibu guru yang masih memungkinkan akan mengikuti calon guru penggerak, kami himbau agar ikut. Jadi agar tujuan kita nanti tercapai, sekolah kita bisa lebih terangkat secara positif, sekolah kita bisa dibanggakan. Ya, kita di daerah, setidaknya di daerah Kabupaten Sarolangun ini ada cuman 2 yang jadi calon, ada lagi 1 lagi yaitu Ibu Haryani yang semoga lolos dan ada 3. Dan saya berharap nanti ada lagi calon-calon guru penggerak yang kedepannya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu guru, mari kita dukung mereka. Mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan budaya positif itu untuk diri kita dan kita implementasikan nanti kepada siswa-siswa kita. Hanya itu yang saya dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Tambah. Oke, langsung saja karena sudah siang, langsung saja kita mulai sesi diskusinya. Sebenarnya mungkin sosialisasi tapi mengajak kita berdiskusi. Yang akan dimulai oleh mungkin pertama akan saya tentang 3 poin, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dwi. Dan kemudian kita berbagi praktek baik ya Bu Dwi yang sudah kita lakukan di kelas. Mohon izinnya Bapak Ibu, saya mempresentasikan. Semoga tidak keberatan dan semoga tidak keberatan juga direkam ya. Terima kasih Bu Eli, Bu Wati yang sudah bersedia merekam. Tidak masalah kan Bapak Ibu? Isi baterai dulu. Kayaknya baterai bermasalah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Ini mic-nya masalah atau baterainya?
Siang mewakili atau baterai itu ya? Baterai itu maksudnya casannya habis. Cek cek. Hanya mewakili perasaan. Kenal siang mungkin kan? Semoga berkenan. Baiklah, izinkan saya sekali lagi memaparkan beberapa materi yang sebenarnya agak berat kami sampaikan karena pengetahuan kami masih sangat sedikit ya Bu Dwi. Kemudian masih sangat dikit, masih sangat rendah, dan masih sangat dangkal. Tapi harus kami sampaikan karena kita juga sekolah kemarin kita sudah memilih mandiri berubah, berarti secara otomatis kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Dan salah satunya adalah di mana peraturan menjadi sebuah budaya positif seharusnya di sekolah. Budaya positif ini merupakan modul yang dikembangkan oleh Ibu Andri Nur Cahyani SPDMS, kemudian Ibu Diah Samsiati Rajasa MSc, dan Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Beliau merupakan instruktur guru penggerak atau instruktur kurikulum merdeka. Jadi sekali lagi ini bukan pendapat kami hanya menyampaikan. Nah, tujuan kita pada hari ini diharapkan kita semua dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian kita dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, agar kita semua memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kita mulai diskusinya mungkin dengan sebelum pertanyaan ini saya pengen bertanya pada Bapak Ibu, kalau yang tentang kita mendengar kata disiplin yang tergambar di pikiran kita apa? Bu Zuhro. Mohon bertanya Bu Zuhro. Kalau kira-kira kalau kita sebagai guru yang di dalam otak kita disiplin apa? Peraturan. Tepat waktu. Kalau Pakaian. Pak Sopet aturan yang ada. ikut aturan. Kalau saya dulu berpikir bahwa begitu mendengar kata disiplin yang di otak saya pasti ada hukuman. Ya dah. Kalau saya pribadi, kalau disiplin pasti harus ada hukuman. Pasti ada sanksi. Nah, mungkin ini pertanyaan untuk kita semua. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah ada yang menjadi relawan untuk menjawab pertanyaan pertama? Apakah setuju, sangat setuju, atau tidak setuju, atau kurang setuju dengan pernyataan ini? Sangat setuju. Pak Topik tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak ya? Setuju? Sangat setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa jadi, bisa tidak. Pilihannya cuma sangat setuju, setuju, kurang setuju, atau tidak setuju? Setuju. Dalam berarti setuju, bukan sangat setuju ya, setuju. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Oke. Itu hampir pendapat kita semua kan di sini? Oke. Kita lihat. Nah, ini topik diskusi kita berhubungan dengan yang itu tadi. Yang akan saya sampaikan adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi akan disampaikan oleh Bu Diana. Kemudian tentang keyakinan kelas akan disampaikan oleh saya. Kemudian Bu Diana tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada nanti restitusi 5 posisi kontrol guru.
yang akan saya sampaikan, dan kemudian selengkapnya akan tentang restitusi, tentang segitiga restitusi akan disampaikan oleh Bu Duyana. Nah, kita ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk lebih memahami ini, mungkin kami minta kepada Bapak Ibu secara berpasangan. Bu Dwi bisa dibantu kasih kertasnya? Berpasangan boleh bapak, boleh ibu, boleh bapak ibu. Boleh dengan Mugi Pak Taufik. Oh, dengan ibu. Jangan joget bola gini ya. Kami minta kepada Bapak Ibu, sobeklah secari kertas kecil. Boleh disobek, boleh tidak. Tapi kalau tidak disobek, nggak muat nanti kepala tangannya. Kita main sedikit dulu hari ini, supaya jangan tegangnya. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu sekalian. Apa yang menurut Bapak Ibu berharga? Boleh duit, banyak. Boleh cincin, boleh apapun. Tapi tidak disimpan cincinnya, Bu, cukup dituliskan saja. Yang menurut Bapak Ibu paling berharga saat ini ya, saat ini. Bisa lagi kan sampai di rumah lain lagi yang paling berharganya. Oh iya, pena. Yang paling biasanya yang paling itu satu. Berpasangan. Boleh. Dan berpasangan satu, semuanya berpasangan satu kertas. Enggak, maksudnya berpasangan nanti, tapi kita semua Hanya satu nih ditulis. Oke, dalam kepala itu. Satu baik, Satu jawaban itu. letakkan di salah satu tangan Anda. Boleh dibantu Budli? Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu Sesuatu yang berharga. sesuatu yang berharga tadi. Letakkan di tangan Bapak Ibu. Sebenarnya tidak boleh tahu orang lain gitu. Namanya berharga. Tapi mungkin boleh juga lah ada yang lain yang tahu. Tapi tidak seru lagi lah kalau yang sudah tahu. Kami dua harus tahu. Tidak boleh tahu. Pasangan. Pasangan kan tidak harus tahu semuanya, kecuali pasangan rumah tangga, Bu. Kalau pasangan rumah tangga, iyalah harus tahu semuanya. Kalau sudah tidak tahu, gasuat. Saat ini, yang terlintas di Bapak Ibu saat ini. Silakan Bapak Ibu berpasangan, boleh benda, boleh sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Sudah, silakan. Berdua ya, berpasangan. Kemudian silakan berunding dengan kawannya. Siapa yang mau ngambil kepalanya, silakan Bapak Ibu menggenggam atau saling berebutan, genggamnya juga tidak apa-apa. Nah, kemudian teman Anda, teman Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut. Nah, kita tidak tahu nih. Baru koneng ya Pak? Tadi kan ada sesuatu yang paling berharga, ditulis di sebelah tangan, di kepal. Nah, sekarang silakan kawannya berebut. Nah, kawannya itu bisa memintanya, kawannya itu bisa meminta dengan membujuk, mengancam, menghardik, menyuap, atau nyelip-nyelip dikit lah, gitu kan. Terserah dengan kawannya berbagai cara.
Boleh? Sekarang silakan Bapak Ibu. Adakah yang berhasil atau tidak berhasil? Boleh dengan segala cara. Berhasil apa? Ibu D pasrah. Pasrah mana? Boleh kan dengan segala cara, boleh dengan nyulik-nyulik, boleh dengan merayu. Pak Taufik suka nggak punya mugi? Apa yang orang itu belum jawab ya? Saya berhasil, saya diancam, Bu. Diancam? Kena ancaman? Berhasil? Berhasil. Saya kasih Ibu, data. Ibu Jo ya? Yakin? Soalnya kan soulmate. Kalau dari sini dirayu, dapat. Ini diancam. Men, dapat. Kalau apa tadi? Nah, ini aku berubahnya aku berubahnya kayak gini. Berarti mencurangi yang curang. Kamu baik. Kemudian kalau Pak Hermin? Kalau dia datang ngasih udah. Berarti ternyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, saya pengen tahu tadi yang berhasil. Ayo. Yang duluan tadi ya, yang duluan Bude. Silakan Bude. Kenapa tadi Yuli berhasil ngambil benda sesuatu yang berharga menurut Bude itu? Karena tenaga saya tadi kurang, itu sudah makan, jadi karena berebut-rebut tadi, jadi rebutan tadi berhasil direbut dengan dia, kalah saya. Berarti karena kalah tenaga. Ya. Saya pengen yang jujur, ibu yang adem-adem ini tadi berhasil berbagi. Kayaknya saya tidak yakin mereka dibujuk, tapi mereka memang berbagi. Saya kok lagi Bu. Dirayu tadi, Bu. Dirayu. Karena saya tahu karakternya, dia orangnya pelupa, jadi saya bilang biar saya nyimpan daripada hilang kan, jadi dikasih. Oh, Berarti Bu Maya membujuk Leni dengan tipu daya. Oh, kemudian Pak Hermi. Nah, ini kebetulan katanya apa? Kejahatan itu terjadi bukan karena apa niat, tapi karena ada kesempatan. tuh. Sementara ada kesempatan tadi langsung saya comot. Yang penting Islam. Kamu kiri. Silakan Di. Dikasih sama Pak Taufik. Wah, Topik bohong. Rugi. Skenario nya buyar. Aduh. Skenario yang buyar. Wah, ini kok sambo. Begitu di luar skenario. Nah, kemudian yang terakhir silakan. Terima kasih. Kami berdua sama Bu Delvi sama pasangan ya. Pasangan saya termasuk pasangan Siti. Kalau sahabatnya mau memberi ya diterima. Tidak memberi berarti dia Jangan memaksakan diri. tidak memaksakan kehendak pada orang lain gitu. Itu Bu Susi. Terima kasih Mem. Ini ngajak gelut mic apa speakernya ya. Kalau speaker itu terlalu besar, karena itu kan untuk di luar kayak untuk organ. Tapi tidak apa-apa lah ya, sabar lebih. Nah, kami mohon, adakah yang bersedia bercerita tentang apa yang kita temui tadi? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan Bu. Berarti dari
permainan ini bisa disimpulkan masalah mendisiplinkan siswa. Berarti apakah kita secara paksaan, apakah secara membujuk, apakah kita harus menyadarkan, seperti itu. Ada beberapa cara yang perlu kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa. Dari cara itu tadi yang kita buat itu berarti orang itu ya melaksanakannya secara banyak yang paksaan ya, seperti itu. Tapi mungkin ada yang sisi positifnya, tapi mungkin ada sisi negatifnya. Mungkin yang kedepannya nanti yang pendisiplinan yang seperti apa yang mau kita lakukan, mungkin yang kedepannya nanti kita akan lihat bagaimana nanti solusinya. Ya. Terima kasih Bu Delvi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Bu Sri Artati, Bu Dwi mungkin ada yang mau disampaikan Bu Dwi. Lanjut. Bu Ainun. Benar kata Ibu tadi, kita kadang memaksakan sesuatu, dibujuk, dirayu, ujung-ujungnya dipaksa. Itulah paradigma kita selama ini kan seperti itu. Kemudian sebenarnya tadi yang menyerahkan, tadi kan yang ambil, yang menyerahkan, Bu Leni. Yang menyerahkan dikasih karena apa? Karena percaya. Kemudian kalau ini memang dikasihnya lah ya, memang percaya ya udah usah ditanya. Kalau Bu Baiti sama Bu Yanti tadi? Bu Baiti? Dibujuk, dirayu. Oh, pandai merayu ternyata ya. Kena rayuan luar. Nah sebenarnya mau dibujuk, mau dirayu, mau dipaksa, itu intinya kan kita mau dibujuk, mau dirayu, mau dipaksa tidak akan memberikan kalau memang hati kita tidak mau, ya kan? Ya kan? Tapi karena memang mau Bu Leni, mau Ibu Yanti, atau kalau itu tadi tidak jadi yang itu, atau Ibu apa? Bu Endang merasa, tapi kalau kita bikin barang berharga, kalau logika kita biar mati karena kita merasa itu berharga tidak akan dikasih. Nah, itu ilusinya. Karena dicuri, oh kalau Bapak tadi dicuri ya, memang gak ikhlasnya memang. Nah, itulah kejadian, itulah ilusi kejadian ketika disiplin itu dilaksanakan. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Paradigma kita yang salah selama ini, bahwa ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan maaf, dan itulah yang ada di gambaran kita selama ini, seperti itu kan, bahwa kita orang tua ini masih anak-anak, memang harus dipaksa. Itulah yang salah. Ini menurut teori ilusi kontrolnya. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berarti kita menstimulus respon. Kalau kita mencoba teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya kita kan pengen seperti ini, orang seperti itu. Nah, seperti Bu Delpi dengan Bu Sur tadi, Bu Sur mencoba, Bu Delpi ya, bertanya, begitu tidak mau ya sudah menghargai. Nah, itulah seperti itu seharusnya teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selama ini menganggap seperti itu ya. Itu berarti kita melakukan stimulus respon. Seharusnya harus mengetahui bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nanti itu akan disampaikan Bu Dwi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu tadi kan dilihat tadi. Bisakah orang lain mengontrol Bapak Ibu ketika membuka genggaman tangan? Itu karena paksaan orang atau memang dari diri mau membuka?
paksaan, tapi tetap kena dari diri kan membuka. Nah, hanya kita yang punya kontrol atas diri kita sendiri. Kita yang bisa buka atau tutup, buka atau tutup. Sepaksa apapun orang, kita tidak akan bisa orang lain mengontrol diri kita. Kemudian kalau stimulus respon, kita beranggapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu kalau stimulus respon. Respon itu artinya respon ya, kita menstimulus dengan respon. Kemudian kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini yang nanti akan kita bahas tentang restitusi. Kemudian model berpikir menang kalah, itu kalau stimulus respon. Anak harus nurut omongan saya, itu yang benar. Anak tidak, misalnya anak gini, anak tidak boleh merokok lagi. Kita merasa memberikan hukuman, kita menang, dan anak merasa kalah. Tapi ketika kita memiliki teori kontrol, maka model berpikirnya harus menang-menang, di mana kita merasa menang, anak ikut aturan, anak merasa menang, saya melakukan ini karena memang saya salah. Seharusnya seperti itu, karena ini memang tidak boleh dilakukan. Nah, disiplin positif ini, teori kontrol ini ada disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, kebetulan karena kita sekolah merdeka, ini menggunakan teori yang digunakan oleh Dr. William Glasser. Pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berarti makna disiplinnya harus dari dalam. Tadi seperti yang saya tadi, kalau disiplin apa tadi? Bu Zoro menyampaikan bahwa disiplin taat, tepat waktu. Nah, bagaimana dengan anak yang taat atau tepat waktu itu karena dia takut dihukum? Apakah termasuk disiplin? Takut dihukum. Nah, itu nanti motivasi yang akan disampaikan oleh Bu Dwi. Bagaimana dengan guru? Nah, kita balik ke guru ya. Bagaimana dengan guru yang datang piket karena ingin memang melaksanakan sadar dari tugas, atau karena takut dimarah-marah kurikulum, atau takut diomel kawan, ada enak sama kawan, gitu. Nah, dia disiplin menurut kita, tapi bukan menurut teori Dr. William Glasser ini. Nah, kalau menurut teori William Glasser ini, disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai dan kita yakini. Seperti Bu Sri Artati, dia datang pagi. Itu bukan, saya yakin dia bukan karena dia lebih pagi ya, hampir selalu setiap hari lebih pagi dari kita. Bukan karena rumahnya dekat, tapi karena dia memang mau datang pagi. Mungkin seperti itu ya Bu. Nah, itu kan motivasi dari dalam, bukan karena pengen dipuji atau pengen kan ada juga kawan yang bilang, ya lah rumahnya dekat. Tapi sebenarnya bukan itu. Nah, itu begitu. Motivasi itu dari kesadaran diri Bu Sri Artati bahwa saya harus datang pagi. Makanya itulah yang dinamakan disiplin. Atau boleh juga kita telat. Bukannya kita tidak disiplin, kita telat, tapi kita memprioritaskan ada sesuatu hal yang memang pagi itu harus kita lakukan. Misalnya kita ada satu, misalnya saya ke dinas atau ke Delphi hari ada janji kayak kemarin ya Bu, bukan karena Ibu tidak disiplin kan, sudah nelpon bahwa hari hujan deras. Ada lagi kalau kawan yang datang ban bocor, siapa yang kemarin yang ban bocor telat? Pak Topik. Itu bukan karena tidak disiplin. Dia kan sudah minta izin. Bukan karena tidak disiplin. Jadi disiplin itu bukan berarti kita harus tepat atau taat pada aturan, tapi bagaimana kita mengontrol diri kita untuk berbuat atau mengambil keputusan berdasarkan prioritas yang kita yakini kebenarannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian semua perilaku mempunyai tujuan. Misalnya mungkin kita siswa, kita dulu
boleh kita curhat sekarang di sini mungkin ya sekalian ya tentang kedisiplinan kita mungkin. Nah, ketika kita ingin melakukan sesuatu kita pasti punya tujuan, ya kan? Punya tujuan. Seperti itu juga anak. Ada yang untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau kita untuk menghargai diri sendiri ini, itulah nilai-nilai kebajikan universal. Itulah nilai yang kita yakini. Nah, sebagai guru penggerak, kami meyakini mungkin tidak bisa bekerja sendiri. Dalam membangun budaya positif, kita harus bersama orang lain. Bukan begitu, Bu Dwi? Dan begitulah saat ini kami berbicara di sini, bukan menggurui, tapi mengajak kawan berpikir bagaimana? Berpikir positif. Bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kemudian ada lagi yang model berpikir menang-menang, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Guru itu ada dalam 5 posisi kontrol. Pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman sebagai pemantau. Yang keempat, dan sebagai manajer. Nanti kita beri barangnya ke situ. Ada pertanyaan di sini, Bapak Ibu, nanti saya lanjut. Ada yang mau berefleksi mungkin? Ya, silakan Pak Ahmadi. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya persoalan ini saya tertarik dengan disiplin. Jadi untuk membentuk karakter seseorang, apakah kita butuh yang namanya disiplin yang dikatakan 2 hal tadi, ataukah harus pilih antara satu sehingga apa tujuan yang dimaksud bisa tercapai? Memang dikatakan bahwasanya semuanya kembali kepada diri kita, gitu kan? Untuk membentuk karakter kita bukan hak kita, karena bicaranya kalau teorinya sudah bicara teori Tuhan, itu adalah Tuhan yang kuasa dan kita pun tidak punya kuasa untuk merubah sesuatu. Jadi di dalam ini apakah disiplin adalah aturan-aturan, pengarahan-pengarahan dan juga hukuman-hukuman yang dikatakan tadi, apakah relevan untuk membentuk seseorang sehingga mencapai tujuan dari yang dimaksud? Nah, ini terima kasih. Pertanyaan saya sangat harapkan, Pak. Tadi ada 2 cara apa, Pak? 2 cara yang mana? Ada Menghukum gitu ya. bukan, tadi kan ada 2 tuh. Ada merespon. Oh, stimulus respon dan stimulus kontrol. Ya. Dalam rangka untuk memperkuat, itu kan. Nah, di antara kedua itu pasti ada dalam diri. Apakah kita harus menggunakan 2 itu, kedua-duanya, atau hanya satu dalam menegakkan disiplin? Kemudian disiplin ini apakah berpengaruh untuk membentuk watak, membentuk karakter seseorang? Aturan-aturan itu apakah hukuman-hukuman dan juga sebagainya itu bisa membentuk karakter seseorang atau tidak? Kalau tidak, berarti tidak perlu ada kedisiplinan. Terima kasih. Sip. Nah, bukan tidak ada kedisiplinan, Pak. Kan ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ini adalah hal-hal atau stimulus yang kita lakukan selama ini. Dan saya tidak bisa mengatakan ini salah, ini benar, tapi kita diskusi dulu. Nah, seharusnya yang digunakan itu adalah teori kontrol. Bagaimana mendisiplinkan anak jika tidak ada hukumannya, begitu ya, Pak Ahmadi? Apakah dengan disiplin hukuman itu bisa mengubah karakter anak? Ya, disiplin tanpa hukuman, aturan tanpa hukuman itu rasanya nonsense. Itu menurut pandangan lama. Dimanapun kita berada, setiap aturan yang sudah dilakukan sebenarnya harus ada titik akhirnya. Kalau hanya sebatas kamu tidak boleh begini, kalau dia begitu terus, kita akan menggunakan respon tadi ya, Pak? Ya begitu.
Tepat sekali Pak. Ketika memang tidak ditanggapi, kita harus menggunakan stimulus respon ya kan. Itu anggapan kita selama ini. Tapi kita lihat nanti. Karena kita memaknai disiplin adalah taat dan ikut aturan. Karena kita masih dalam posisi seperti itu. Karena kita juga sebagian besar tadi kan masih beranggapan bahwa kita orang dewasa boleh memaksakan anak. Kemudian dalam mendisiplinkan boleh ada sanksi yang positif. Seperti itu kan yang seperti pertama tadi. Yang mana ya tadi kita. Nah ini tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita tadi sepakat. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca itu sependapat juga kawan tadi. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu mengapa timbul pertanyaan karena kita masih berpikiran seperti itu. Nah tadi stimulus respon itu sebenarnya itu model berpikirnya menakalah akhirnya. Seharusnya kita menggunakan teori kontrak kata yang di sini. Tapi kita akan berdiskusi bagaimana menurut kita agar memang kita bersatu visi mendisiplinkan anak dengan cara-cara yang positif. Nah kalau disiplin itu artinya belajar. Kalau kata aslinya dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian dikonotasikan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Berbeda dengan yang kita hadapi sekarang, mengapa anak tidak menghargai peraturan disiplin yang kita buat? Mungkin nanti kita diskusikan lagi. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan hukuman tadi, dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seharusnya sebuah konsensus atau sebuah disiplin itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Semua orang di dunia pasti meyakini kebaikan itu adalah sama. Apapun itu, berbuat baik pasti itu akan baik untuk diri kita dan orang lain. Semua agama apapun tidak ada yang mengajarkan keburukan, saya rasa mungkin kan. Nah, kemudian setiap perilaku ini memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, karena kita menggunakan kurikulum merdeka, maka kita harus memfokuskan kepada ini. Nah, kan kita belajar merdeka. Kalau kita merujuk kepada Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Disiplin boleh ada hukuman. Nah, Ki Hajar Dewantaranya sendiri pernah di dalam bukunya itu menceritakan bahwa setiap kesalahan akan membawa pidananya sendiri. Bukan berarti tidak ada hukuman, tapi bahasanya mungkin tidak hukuman. Berarti di dalam itu Ki Hajar Dewantara sendiri membolehkan ada hukuman, tapi yang memang bersifat memerdekakan. Itu yang tadi contohnya tadi, yang saya bilang tadi, apakah dengan menghukum siswa suruh menulis itu akan membuat dia menjadi lebih baik? Di dalam untuk mendisiplinkan positif, seharusnya yang kita lakukan itu adalah restitusi. Mungkin bahasanya saja yang berubah, tapi mungkin lebih halus dan penanganannya lebih berbeda. Kalau kita dulu membuat peraturan hanya satu arah, kan guru yang bikin peraturan. Anak tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu yang mungkin membuat salah satu membuat peraturan menjadi tidak ditaati oleh anak. Untuk itu kita akan mencoba mengenalkan restitusi di sini.
Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, berarti tujuan mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bukan bagaimana orang lain berlaku seperti yang kita inginkan, tapi bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kita ciri-ciri restitusi ini pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kita kan tadi disiplin ya, Pak Ahmadi, apakah mungkin disiplin tanpa hukuman? Ya kan? Pokoknya intinya seperti itu. Mungkin saja ketika semua itu menjadi sebuah restitusi. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Seandainya kita menghukum, saya sudah survei, kalau yang menghukum maka yang timbul apa? Biasanya sakit hati kan. Kemudian kita di sini merestitusi memberikan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kadang kan kita telat, anak telat kita langsung marah. Kita pun kadang-kadang telat, tapi kan kita karena suatu alasan. Tapi kadang-kadang orang lain tidak mau mengerti alasan kita. Kemudian restitusi diri adalah cara-cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Itu yang mungkin menjadi pertanyaan Pak Ahmadi juga. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita memberikan konsensus, akan ada sanksi di situ, pasti akan ada konsekuensi. Itulah gunanya kita membuat peraturan untuk disiplin itu dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah itu tadi seperti yang ditanyakan oleh juga Pak Ahmadi, berkaitan masih. Bisakah disiplin tanpa hukuman? Kan selama ini kita peraturan, disiplin kan berhubungan dengan peraturan kan? Ya Kak, tadi kan kita sudah sepakat disiplin berhubungan dengan peraturan. Sekarang saya tanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada Bapak Ibu yang bersedia menjadi relawan? Menjawab? Pak Mugi, kira-kira mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Berarti Pak Mugi saya yakin berhelm terus kalau begitu. Tapi banyak orang yang masih tidak berhelm. Ya kan? Kemudian ini yang paling dekat sekolah kita lah. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pada saat di sekolah lah? Mengapa kita harus datang tepat waktu? Pak Taufik, bisa tidak bantu saya? Karena kalau waktu itu terus berjalan, kalau tidak tepat ya dia terus kehilangan itu. Berarti meyakini bahwa kita akan kehilangan waktu. Itu hal yang kita yakini, dan setiap orang punya keyakinan yang berbeda kan. Tapi saya yakin yang namanya kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan itu siapapun orangnya, orang negara manapun tetap pasti memiliki itu. Setiap orang melakukan sesuatu yang menggerakkannya adalah diri kita sendiri kan, bukan karena peraturan. Seperti saya hari ini, seperti kita hari ini, kita tidak punya kepala sekolah, tapi Bapak Ibu tetap datang tepat waktu, tetap mengajar sesuai dengan jam mengajarnya, tetap mengikuti ini kan sudah program nih, program sekolah, bukan program kepala sekolah. Itu karena apa kita hadir di sini karena apa? Tanggung jawab. Pasti bukan karena disuruh Bu Elti kan, tapi karena ke dalam diri ini saya guru di sini, saya harus ikut dalam sosialisasi ini untuk membentuk budaya positif di sekolah.
Bukan begitu Bapak Ibu, bukan karena saya kan, bukan karena saya, bukan karena Bu Dwi, bukan karena ada enak. Mungkin adalah sebenarnya ada enak, tapi lebih di dalam hati itu pasti karena Bapak Ibu membiarkan hati Ibu merasa tidak enak, iya kan? Berarti itu suatu hal yang Bapak Ibu yakini untuk tetap hadir di sini. Nah, itulah tadi mengapa peraturan kelas seharusnya diyakini, kemudian menjadi keyakinan kelas agar mencipta lingkungan positif dan menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini mohon kepada Bapak Ibu wali kelas. Wali kelas semua hadir ya di sini. Hadir. Wali kelas 8C. Sangat diperlukan untuk membentuk keyakinan kelas agar ketika kita membuat peraturan sekolah itu benar-benar merupakan kesepakatan dari semua stakeholder. Sebenarnya ada di sentra pendidikan di mana orang tua juga harus dilibatkan, kemudian semua stakeholder sekolah, termasuk juga seharusnya orang kantin yang mendukung pendisiplinan untuk membangun budaya positif di sekolah. Orang tua, pemerintah juga. Ini mic-nya itu apa ya Bu Dwi? Ngajak dulu terus. Perlu diganti uang. Kita promosi. Mic sekolah ada Pak. Ini mic saya Pak Latubo. Itu kan yang ini selepak punya Budian dulu Pak. Ingat ada Bapak? Lah berapa tahun ya? Lah lumayan. Jadi dalam sini pada kesempatan ini kami ingin berbagi praktik baik tentang pembentukan keyakinan kelas yang diharapkan nanti semua guru bidang studi akan membuat keyakinan kelas yang akan didiskusikan dengan wali kelasnya sehingga kita benar-benar membuat kesepakatan. Ketika kita melakukan tindakan berkonsekuensi itu bukan lagi menjadi sebuah hukuman, tapi menjadi sesuatu yang mereka yakini bahwa harus mereka lakukan agar menjadi lebih baik, bukan untuk menebus kesalahan. Sekali lagi apa yang dilakukan bukan untuk menebus kesalahan. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Pernyataan-pernyataannya universal, kemudian bersifat positif, tidak terlalu banyak diterapkan di lingkungan sekolah. Capek Bapak Ibu? Capek dan ngantuk. Sama. Tapi kita harus berbesar hati karena ini merupakan program sekolah kita juga. Dan kami sangat memaklumi, sangat menghargai, sangat mengerti keadaan Bapak Ibu. Tapi saya sedikit memberi pertanyaan lagi. Ini ada yang sebelah kiri kesepakatan kelas dan ini sama-sama kesepakatan kelas. Tapi sebenarnya ada yang merupakan keyakinan kelas. Bisakah Bapak Ibu membantu saya yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Kalau datang tepat waktu mengucapkan salam itu termasuk keyakinan atau kesepakatan kelas? Keyakinan. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, kesepakatan. Kan kita tadi bicara tentang keyakinan adalah sesuatu yang kita yakini di dalam diri dengan kebajikan-kebajikan universal. Kemudian di sebelahnya lagi, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu kesepakatan atau keyakinan? Kami murid yang semangat belajar.
Keyakinan ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mantap. Berarti sebenarnya keyakinan dan kesepakatan ini sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Guru dari dulu, mau dia tuh mau KTSP, mau K13, mau kurikulum merdeka apapun, guru itu sebenarnya sudah mencerminkan itu tadi, sudah ada jiwa-jiwa kurikulum merdekanya, sudah ada jiwa merdekanya. Hanya saja mungkin belum ada yang namanya ini istilah-istilah ini. Istilahnya yang baru, tapi gawainya sudah lama. Seperti juga kita belajar berdiferensiasi, kita sudah melakukan. Kita sudah mengadakan restitusi, sudah. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan restitusi. Sudah mencoba untuk menggali potensi anak, sudah di dalam kelas. Hanya saja mungkin belum terstruktur. Nah, langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Pertama, berorientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses belajar. Kemudian, ini untuk Bapak Ibu Waras, boleh ini nanti saya kasih ini ya langkah-langkahnya. Kemudian menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal-hal yang akan disampaikan. Umpan balik harus dilaksanakan, hasil diskusi disimpulkan. Kemudian poster dirancang untuk kesepakatan. Hasil rancangan poster itu disampaikan kepada seluruh siswa. Rancangan poster dievaluasi. Konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan. Mengevaluasi kembali kesepakatan. Kemudian terakhir hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa wajib disosialisasikan. Tadi pertanyaan pertama bisa tergambar. Mengapa harus keyakinan, bukan peraturan? Sudah tergambar tidak? Mengapa harus keyakinan, bukan peraturan? Tergambar. Mengapa harus keyakinan? Kalau keyakinan itu dia tidak bisa dibantahkan oleh siapapun, karena itu adalah hal yang ada di dalam diri. Meskipun dengan apapun mati pun tetap harus dipertahankan. Itu sebabnya keyakinan itu harus ada, harus dilakukan. Dan tidak ada yang tidak meyakini sesuatu membiarkan keyakinannya begitu saja. Maka tadi ditanyakan bahwasanya mengapa keyakinan menjadi mana lebih penting, ya? Keyakinan atau aturan? Karena apabila orang sudah yakin, dia sudah pasti mengikuti sebuah aturan. Karena keyakinan itu mengikuti aturan itu, gitu kan? Dan mengikuti aturan bukan dikenakan siapa-siapa, karena keyakinan dia itu. Mungkin demikian ya. Terima kasih, saya sangat sependapat. Bagi saya luar biasa. Nggak tahu kalau lain ada yang kurang sependapat. Kalau saya sangat sependapat. Sama karena sudah siang, atau memang karena meyakini bahwa itu sama, ya kan? Pak Topik? Kalau saya agak berbeda. Saya ikut aturan. Jadi semua yang apa yang berlaku di sekolah itu harus punya aturan. Kalau keyakinan itu kan ya mempercayai sesuatu kan. Kalau aturan itu kan di sekolah itu kan perlu peraturan yang dijalankan oleh siswa maupun guru. Kalau saya lebih ke peraturan. Peraturan. Ya. Kenapa? Ya itu tadi karena peraturan itu yang membuat kedisiplinan siswa dan guru. Soal tenang aja dulu, jadi kurang seru. Jadi gini Bu, kalau tadi kan saya bertanya, mengajak diskusi, mengapa harus keyakinan, bukan peraturan? Kalau kata Pak Ahmadi, karena keyakinan, begitu kita yakin, itu kita akan ikut aturan. Makanya harus yakin dulu. Nah, kalau kata Pak Taufik, peraturan,
Karena kalau keyakinan belum tentu ikut peraturan. Nah, bagaimana? Terima kasih. Berarti kita berbicara tentang keyakinan dan peraturan. Oke. Kedua-duanya itu sesama punya kepentingan. Tetapi peraturan itu kalau tanpa diiringi dengan keyakinan mustahil bisa terlaksana. Tetapi kalau keyakinan itu peraturan itu pasti bisa terlaksana. Kenapa? Dalam keyakinan itu pikiran kita secara positif itu otomatis bisa membedakan antara keyakinan dan peraturan. Jadi memang kita betul-betul mengambil nilai baik itu. Karena kita yakin kalau kita yakin itu tidak ada yang bisa merubah di dalam diri kita. Karena sudah yakin walaupun apa yang akan terjadi, karena kita memiliki keyakinan tadi tidak ada yang bisa membuat suatu keyakinan. Tapi kalau peraturan itu bisa berubah, di saat pun bisa berubah peraturan tadi. Jadi kita lebih kuat kepada keyakinan daripada peraturan. Jadi kalau saya orang yakin berarti bisa mengikuti peraturan. Bisa berubah, men. Keyakinan bisa diubah. Tergantung keimanan. Yalah, pikiran kuat tuh. Artinya peraturan juga bisa berubah, keyakinan juga bisa berubah. Ya, kita akan berdebat masalah keyakinan untuk lebih jauh ya. Ini berputar keyakinan kita di seputar bidang pendidikan. Ya, karena kita di sini berhadapan dengan makhluk hidup, ya terutama anak didik kita dan pelajaran proses dalam mendidik mereka agar menjadi manusia yang berkarakter, berbudi pekerti yang mulia. Ya kita tanamkan keyakinannya dulu, nanti peraturan tadi bisa kita berikan kepada anak. Yang mana yang kita buatkan berdasarkan keyakinan kita. Kita menerapkan peraturan seperti ini, yakin nggak anak kita nanti akan berubah? Kan maka dari itu dia antara keyakinan dengan peraturan itu saling berkolaborasi, tidak bisa kita pisahkan. Itu, terima kasih. Nah, kalau Pak Taufik masih tetap pendiriannya bahwa harus peraturan dulu. Tadi kan memang katakan keyakinan. Paradigma lama, memang ya, paradigma guru lama itu kan sesuatu kan dipaksakan gitu. Dalam pelajaran itu dipaksakan. Apa pembelajaran berpusat pada guru ya? Zaman dulu kan pelajaran berpusat pada guru. Nah sekarang pembelajaran itu berpusat pada siswa. Ini artinya kalau menurut saya lebih peraturan. Ini peraturan itu lebih ditekankan gitu. Peraturan harus ditekankan karena kita sudah merdeka. Seperti itu, Pak Taufik. Bu, saya juga beranggapan seperti itu bahwa karena kita sudah merdeka. Jika keyakinan, jika peraturan dilakukan tanpa keyakinan, sia-sia, berarti harus ada hukuman. Ya, itu kalau menurut ya peraturan kalau dilanggarkan harus ada hukuman juga. Nah, punishment juga kan. Nah, orang tidak akan pernah melanggar aturan, Pak Taufik. Dia tidak akan pernah melanggar aturan apabila terpatri di dalam hatinya sebuah keyakinan, gitu kan? Jadi keyakinan ini adalah sifatnya kebenaran universal, gitu kan? Sedangkan peraturan itu adalah anak-anak. Itu pertanyaan, kalau kebenaran universal berarti tidak bisa dirubah, tidak bisa. Tidak, mutlak kebenaran keyakinan itu adalah mutlak, keyakinan itu mutlak, gitu kan? Tidak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah karena keyakinan itu ya keyakinan itu. Anda tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ada keyakinan. Apabila melakukan sesuatu tanpa keyakinan, Anda salah, gitu kan? Artinya hanya menjalankan sesuai dengan kehendak biasa, itu keyakinan, gitu kan? Jadi aturan, kalau kita sudah tahu dengan aturan yang sebenarnya, kita yakin bahwasanya menegak aturan, kita kan punya keyakinan. Menegak aturan itu punya keyakinan. Kalau menegak aturan dengan keyakinan gimana? Saya yakin dengan aturan yang ada, anak saya, anak didik saya akan menjadi
itu keyakinan kita, maka kita menetapkan itu, ya, dengan keyakinan. Jadi awalnya adalah keyakinan, ya, yang di atas itu keyakinan sehingga memungkinkan kita melakukan hal-hal yang di bawahnya, gitu. Ya, sama juga seperti yakin Tuhan itu satu. Nah, kalau nggak yakin nanti kita mengikuti aturan. Kalau bukan nanti kita yakin apa itu namanya, ya. Nah, perkuatkan keyakinan dulu. Aku IPA bahasa Inggris galau, kok bahasa Inggris ya dekat bahasa Inggris. Kalau saya itu dari guru IPA kan, ya itu dari IPA. Secara alami, itu peraturan. Tapi boleh kan ngambil contoh dari yang lain. Boleh. Contohnya pakai helm. Pakai helm tadi ya. Kalau siang tuh besok mungkin pakai helm. Nah, kalau malam kayak lah. Kadang ada orang siang pakai helm, malam tak pakai helm. Iya. Itu dari peraturan. Jadi sama dengan apa? Kalau jatuh, kepala sakit. Ayo kalau udah pakai helm siang sakit apa? Jatuh. Kalau siang Pak keras, kalau malam ini pas malam saya udah pakai helm, ternyata jatuh. Kata kawan angkece aspal malam kok. Itu itulah akhirnya timbul keyakinan bahwa pakai helm itu suatu kewajiban. Kalau jatuh resikonya jatuh kita sendiri. Nanti keyakinan atau jatuh tergantung dari pengalaman kita. Jadi anu peraturan ya. Keyakinan. Soalnya malam kan aspal kan keras juga. Nah, ini yakin bahwa kalau udah pakai helm tadi kan kepalanya kan apa? Nah, kenapa ya pakai helm malam tuh? Ini yakin ya, yakin kepala itu kalau malam hari itu keras ya. Yakin kalau malam hari keras kepala itu. Nah, tapi kan itu memberikan gambaran juga Pak Topik. Ternyata dengan tidak bisa kita ikut peraturan kalau kita tidak yakin. Tidak bisa. Yakin dulu. Nah, seperti ini. Seperti itu kita Pak Topik, karena Pak Topik DWA. Masih yakin atau masih bertanya? Ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Biar dengan kalau dari segi agamanya dari bagaimana Bapak Ibu? Keyakinan pasti keyakinan. Kembali lo pada agama lagi. Iya. Orang awamnya yang kurang itu jadi. Bapak Ibu semuanya, jadi betul kalau yang dibahas itu masalah keyakinan dan peraturan. Kembali kepada ajaran agama tentu memang yang perlu bersatukan itu bukan keyakinan, bukan dari segi peraturan. Peraturan itu ngikut karena keyakinan. Karena memang dibangun, yang pertama-tama dibangun untuk khususnya kita yang Islam ini, modal itu namanya modal keyakinan. Makanya dalam pengertian iman yang pertama adalah percaya. Percaya itu kan berasal dari keyakinan. Itulah. Jadi muaranya iman itu ya dari percaya itu, sifat percaya. Ya. Kemudian baru mengikut yang lainnya. Contohnya iman secara sempurna itu kalau dalam mata pelajaran agama itu yang dimaksud dengan iman adalah membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, diikuti dengan ucapan, kemudian yang terakhir dikerjakan dengan perbuatan atau tindak lanjut sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Yaitu menurut saya modal keyakinan. Memang keyakinan adalah modal utama dalam setiap apapun. Mengerjakan dengan perbuatan ya. Tapi absolutely yes, keyakinan ya. Jadi harus Pak Topik. Nah, masih boleh, masih. Kalau keyakinan tadi berhubungan dengan Yang Maha Esa, yang Tuhan Allah SWT, keyakinan kan? Bagaimana orang tidak beragama? Ya, keyakinan. Agama harus berkurang. Agama. Kalau dia peraturan. Tidak ada agama, tapi mereka disiplin. Komunis di Jepang ada agama, tapi kan ada agama. Budayanya sudah disiplin. Kalau apa di Jepang ada agamanya. Tidak ada
Yang jelas agama itu adalah iman depan sebelah kami itu lah. apa tuh yang diakui oleh negara kan. Kalau kita kan ada agama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kan diakui oleh negara kan. Nah intinya kalau keyakinan tadi itu berhubungan dengan agama, kalau peraturan itu berhubungan dengan manusia, antara hubungan manusia. Terima kasih, mungkin salah bisa dibenarkan oleh Ibu Gamani. Orang lalu debat ini sudah. Saya bukan debat di sini, tapi adalah untuk kesepakatan ya. Jadi Pak Topik, kita membicarakan ini mengapa siswa kita masih sering melanggar karena peraturan itu tidak diyakini mereka. Karena mereka tidak yakin harus pakai sepatu hitam. Apa sih gunanya sepatu hitam? Karena kita juga sebagai bapak dan ibu guru tidak pernah jelaskan, nah sepatu hitam itu untuk keseragaman misalnya seperti itu kan. Nanti kalau udah hitam warna-warni kan kayak jelek gitu kan. Tapi belum tentu keyakinan yang kita tawarkan mereka yakin. Nah itu masalahnya mereka banyak melanggar. Iya, lanjut. Kemudian ini saya ingin berbagi praktik. Kemudian kebetulan yang kami jadikan pilotingnya, sebenarnya di kelas setiap saya masuk sudah saya buat kesepakatan, tapi ini yang untuk pilotingnya yang saya buat kesepakatan. Pertama, ini adalah aksi nyata menyusun keyakinan kelas di kelas 9C karena saya waktu itu banyak bermasalah dengan anak kelas 9C. Kita tahu ya, anak kelas 9C banyak bermasalah dengan kedisiplinan. Pertama, saya menyatukan orientasi siswa dengan mengajak mereka untuk menjelaskan kelas impian. Seperti apa sih kelas impian mereka? Melalui kertas-kertas yang telah disediakan dan menempelkannya di karton yang telah disediakan. Ini gambarnya Bapak Ibu. Kemudian, menyusun keyakinan kelas. Guru meminta salah satu siswa untuk jadi relawan membacakan hasil diskusi tentang kelas impian teman-temannya. Ini ada yang bilang kelas yang nyaman dan bersih, kelas impian mereka itu kan yang ada di pikiran mereka, kemudian tidak ribut, kelasnya pikir tepat waktu, dan ada kawan yang telat masuk, kerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini saya bagi kelompok yang berhubungan dengan saya memilah-milah. Berarti kalau ingin tepat waktu berarti berhubungan dengan kedisiplinan. Kemudian ingin kelas bersih berarti mereka berhubungan dengan kenyamanan. Kemudian guru memimpin diskusi untuk mengelompokkan kelas seperti apa yang mereka inginkan, lalu mengarahkan dan membimbing siswa untuk menyusun keyakinan kelas berdasarkan tulisan tentang kelas yang mereka impikan. Guru bersama siswa menyimpulkan tentang keyakinan kelas yang kemudian menjadi kesepakatan kelas. Nah ini setelah mereka mengatakan kelas impian mereka yang tidak ribut, kemudian bersih, berdoa, dan lain sebagainya tentang impian, lalu saya ajak anak membuat kira-kira ini seperti apa untuk kesepakatannya. Dan kemudian hasil dari kelas impian dijadikan keyakinan kelas dan akhirnya dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Inilah keyakinan kelas 9C. Pertama itu masuk dan pulang tepat waktu. Yang kedua berdoa. Dan ini setelah ini bukan videonya karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu. Itu melalui saya kelompok yang heterogen. Heterogen itu artinya berdasarkan siswa-siswa yang memang bebas baru kemudian bersama kelompok. Masuk dan pulang tepat waktu, ini hasilnya. Terima kasih ya Budi waktu itu minta izin masuk ke kelasnya. Kemudian berdoa ketika memulai dan mengakhiri pelajaran, ketika membuka sepatu saat di ruang kelas. 4. Saling menghargai dan menghormati. 5. Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Yang ke-6. Mengerjakan tugas tepat waktu dan dengan penuh kesadaran. Nah, kenapa masuk dan pulang tepat waktu ini menjadi kesepakatan yang kemarin? Itu karena berdasarkan keyakinan kelas mereka pengen seperti apa? Belajarnya yang gak kacau Bu, yang tertib. Berarti kan kalau tertib dan disiplin harus masuk dan pulang tepat waktu. Kemudian berdoa ketika memulai dan mengakhiri pelajaran. Yang ketiga membuka sepatu. Nah ini disimpulkan di bab keyakinan itu dari kelas impian mereka yang pengen kelasnya bersih. Dengan salah satu syaratnya kan harus membuka sepatu. Dengan membuka sepatu, kita kan sudah punya peraturan sebenarnya. Ini sudah menjadi peraturan sekolah kita kan. Bagian dari ya Bapak Ibu sudah menjadi peraturan kelas. Tapi tidak mereka yakini. Saya mengajak mereka untuk meyakini. Kemudian saling menghargai dan menghormati ini dari keyakinan kelas mereka, kelas impian mereka tuh yang tidak ada bully-bulian, tidak ada yang ngejek-ngejek Bu, tidak ada yang ngomong kasar,
perlu dihukum. Seperti itu. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan seperti yang kita bahas tadi, itu yang dijelaskan Bu Ainun, bahwa keyakinan itu dilakukan, ya kan, diyakini dalam hati, dilakukan, diucapkan dengan lisan. Nah, begitu diucapkan dengan lisan berarti kan terlihat. Kalau orang yang ingin meyakini bahwa dia harus saling sopan, saling menghargai orang lain, sedekahnya seperti apa? Pasti dia akan sopan dengan orang, dengan kawan-kawan yang juga sopan kan? Terlihat seperti apa? Dia akan santun. Kemudian berperilaku, dia akan mengikuti aturan. Ini contohnya. Nah, kalau sikap hormat itu kalau terdengar dia kalau berbicara, yuk bantu yuk, selalu minta tolong, terima kasih. Kalau itu dia minjam kan, bisa tak minjam? Kemudian itu tadi, kalau terlihat sifat hormat itu seperti apa? Berempati kepada orang lain. Misalnya kalau orang lain lagi ngomong, dia mendengarkan. Kemudian berbuat baik. Kalau tidak punya pena, dia akan dengan senang hati pinjamkan. Kemudian berperilaku akan tersenyum ramah. Kemudian dia akan, kalau sifat hormat itu kan kita lihat seperti itu. Akan Assalamualaikum Bu, kan banyak anak kayak gitu kan. Dan alhamdulillah sebenarnya anak-anak kita sudah anak-anak yang hebat, sudah banyak seperti itu. Kemudian kalau dia menghormati orang lain, dia akan datang tepat waktu. Kalau pas dia masuk, dia akan masuk tepat waktu. Kemudian akan menyapa teman dan gurunya setiap hari, mengembalikan barang yang dipinjam atau mengucapkan terima kasih. Itu salah satunya. Kalau dia akan bekerja, dia akan menyimak gurunya, kemudian menjalankan tugas tepat waktu tanpa diminta, karena dia sudah meyakini. Nah itu tadi. Begitu mereka, kita sudah membuat keyakinan kelas, kita tidak lagi menghukum. Begitu anak-anak kita melanggar, kita tidak lagi menghukum, tapi kita melakukan restitusi. Nah, ketika kita tahu restitusi, itu kita harus mengenal dulu tentang posisi kontrol kita. 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Masih banyak ya waktunya Bu Dwi. Masih banyak waktu. Berapa menit lagi Bu Dwi? Oh, sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, kita nih lihat posisi kontrol. Kalau guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, guru akan berbuat ketika anak melakukan kesalahan, dia akan menghadik, menunjuk, menindir. Kemudian kalau guru yang membuat rasa bersalah, dia akan berceramah. Seharusnya tuh tahu dan mengikuti peraturan. Ibu kecewanya dengan kamu, gitu nah. Kemudian kalau sebagai teman, dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ini sudah jam berapa nih, tahu kan? Gitu. Nah, sebagai manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan anak karena kesalahannya sendiri, membiarkan anak menyadari bahwa kesalahannya. Kemudian kalau guru berkata, kalau guru sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu kan, ibu tuh capek. Seperti itulah kira-kira. Kalau sebagai teman, ayolah, dikit lagi, gitu. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer dia akan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kenapa melambat nak? Gitu. Kemudian kalau hasil dari menghukum, siswa itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Dan lebih parahnya lagi, dia akan berbohong. Siapa nih yang punya kartu nih? Sudah di depan kantor pun pasti dia tidak akan bilang, "Dah Bu, saya bukan." Kemudian jika kita memposisikan kita sebagai membuat rasa bersalah, sama dia juga akan tak menyangkal dan berbohong. Nah kalau sebagai teman, ayo nak kita
selalu support terus. Nah begitu kita tidak ada, dia kan kayak ayam kehilangan induk gitu. Nah, kalau dia sebagai pemantau menyesuaikan diri, dia cuma mengawasi. Kalau sebagai manajer menguatkan pribadi. Nah kaitannya dengan dunia berkualitas, jika kita sebagai penghukum, guru akan murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Dunia berkualitas itu adalah dunia yang sangat diimpikan. Berarti dia akan membuang kita dari dunia berkualitasnya yang menganggap kita adalah sebuah hambatan. Kemudian jika pembuat rasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Tapi itu tadi, ibu tuh sudah nih, aku anunya lah, merasa bersalahnya lah, bisa aku melakukan, tapi bukan dari dalam dirinya sendiri. Jika sebagai teman, murid meletakkan guru di dalam orang yang sebagai sangat penting di dunianya. Jadi begitu tidak ada kita, dia akan merasakan saya itu hilang satuannya. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru dalam peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berarti dia tapi tetap meyakini kalau dia yakin benar, dia nanti ada guru yang akan mengawasi. Kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Aku harus melakukan ini, bukan karena dipantau, tapi karena aku harus melakukan ini. Nah, jika sebagai penghukum, murid akan berkata, biarlah nanti juga paling-paling dia urusan kamu, paling-paling sebenarnya bendera, paling semua bawa saplidi gitu seperti itu lah. Nah, kalau kita membuat diri kita sebagai orang yang membuat merasa bersalah, maaf ya Bu, gitu. Dia akan minta maaf, tapi bukan dari intrinsipnya ingin berubah. Kalau sebagai teman, begitu kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, dia akan merasa, saya pikir ibu ini kawan sayanya dan pengakunya ibu itu cerita pula dengan itu, dia akan kecewa dengan kita. Kemudian kalau sebagai pemantau, dia akan mencoba berprestasi itu karena ada peraturan itu tadi. Nanti biar nanti itu. Nah, kalau sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan? Dia sudah segini nih, walaupun dia sudah bagus nilainya, aku pengen lebih baik. Itu memang dari dalam dirinya. Kalau dampak pada murid, kalau kita beri hukuman, dia akan mengulangi 90% dia akan mengulangi kesalahannya. Kalau dia tidak mengulangi kesalahannya bukan karena sadar, tapi karena trauma, karena takut. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah itu dia akan merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, dia lemah, tidak mandiri, sangat tergantung kepada gurunya. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, pertanyaannya, di posisi manakah kita? Hanya kita sendiri yang tahu kan? Nah, ini saya punya pertanyaan satu aja lah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu siapa yang menyatakan? Apakah guru sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer? Manajer. Pembuat rasa bersalah. Kan tadi membuat rasa bersalah menimbulkan rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kita memposisikan diri kita sebagai apa? Penghukum, yes. Ayo anak, lakukan diri ibu. Itu sebagai. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Ini paling saya merasa bersalah. Inilah yang paling sering saya lakukan. Ayo nak, bakal ngepoin ya, sudah duluan. Mereka kan sempat udah kan. Nah, kita selesai kan urusannya, tapi sebenarnya itu bukan hal yang baik ternyata. Nah, kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan ini paling jarang kita tanyakan sama anak. Itu sebagai manajer. Setelah kita sampai ke sini, ternyata kita memiliki posisi yang hanya kita sendiri yang tahu, ya kan? Dan kita juga sudah bersepakat tadi bahwa meyakini akan lebih baik
jika peraturan itu dibuat berdasarkan keyakinan. Jika sudah meyakini bahwa itu adalah hal yang harus dilakukan, maka tentu kita akan melakukannya tanpa paksaan. Dan itu sebenarnya itulah yang disiplin. Itulah yang disiplin tadi yang saya katakan bahwa disiplin itu adalah situasi di mana seseorang bisa mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan hal-hal yang diyakininya. Sampai di sini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari ini? Siapa yang ya? Refleksi yang ini dulu. Ada yang mau berbagi tentang budaya, tentang disiplin ya, tentang posisi kontrol guru. Ada yang mau berbagi? Nah, jadinya nanti ini saya harus memposisikan sebagai kawan. Ayolah Bapak Ibu, biar waktunya cepat habis. Akhirnya saya memposisikan diri saya sebagai kawan. Ada yang mau berbagi? Pak Topik masih yakin, masih meyakini bahwa harus peraturan baru keyakinan? Budayaan, budayaan. Ada yang mau berbagi? Merefleksi, tolong Bapak Ibu, ada yang mau berbagi? Apa yang berubah setelah kita belajar tentang memahami tentang keyakinan dan tentang peraturan? Apa yang berubah? Bisa Bu Ainun jelaskan? Atau tidak ada yang masih tidak ada yang berubah? Boleh kita berbagi. Ya, terima kasih atas penjelasannya untuk Ibu narasumber. Ya, sebagai teman belajar, sebagai teman belajar. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan tadi, kemudian dengan berbagai baca tayangan, kemudian kita diminta untuk berbagi pengalaman atau pemahaman kita tentang antara peraturan dan keyakinan. Tentunya tadi sudah berdebat lumayan dalam, ya, memang hangat. Kemudian dari yang paparan yang dapat kita ambil kesimpulannya pribadi, menurut saya secara pribadi, jadi sebagai guru itu mungkin selama ini memang yang sudah berjalan itu tentunya banyak yang perlu dirubah, baik pola pikir maupun cara bertindak. Tentunya mungkin secara sempurna diusahakan menjadi lebih baik, itu bisa menjalankan tugas kita sebagai guru itu berdasarkan, maksudnya dengan mengajak atau lebih berdekat pada yang gaya seorang guru itu sebagai teman. Itu dapat saya simpulkan dari pembelajaran ini. Ada lagi, Pak? Silakan Bu. Nanti ke depannya bagus sekolah kita gitu. Tapi menjadi seorang manajer untuk mendisiplinkan siswa itu bukan suatu hal yang seperti membalik telapak tangan. Berarti perlu kita kebersamaan, persatuan cara itu. Jadi semuanya kita harus mengambil bagian dari situ. Jadi tidak ada yang merasa dirinya tidak perlu. Oh, yang penting kan ibu Delpi yang apa, ibu Suri yang apa, yang ibu ini yang apa. Enggak, semuanya harus perlu peduli. Walaupun contoh yang sebagai TU ataupun pustakawan itu harus ikut peduli dengan itu. Berarti yang perlu kita pelajari di sini adalah untuk mendisiplinkan siswa dengan sistem manajerial, bukan yang hilang lainnya dari atas ke bawah. Itu harapan saya seperti itu. Demikian. Terima kasih Bu. Kemudian ada yang menyampaikan apa rencana ke depan untuk kedepan ini. Sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Ibu Jati tadi, bahwa kedepannya kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer, dan semua di sini harus ikut berkolaborasi dan mengambil bagian. Bukan begitu itu ya Bu? Ya semua kita harus ambil bagian dalam
membuat sekolah kita menjadi lebih baik dalam membudayakan budaya positif. Seperti itu ya Bu Maya. Ya, seperti itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan diskusi kita pada hari ini dapat mencerahkan, dapat membuka paradigma kita bahwa tentang menghukum dan disiplin. Semoga kita, dan hari ini saya yakin kita semua sudah berpatri di dalam hati bahwa menyadari bahwa sebenarnya apa yang baik untuk kita, bagaimana seharusnya kita membuat peraturan. Dan saya berharap kita semua tetap bersemangat untuk menjadi bagian dari Merdeka Belajar. Bukan begitu Bapak Ibu? Dan saya yakin Bapak Ibu pasti akan menerapkannya di kelas tanpa atau karena hukuman. Karena Bapak Ibu memang meyakini diskusi kita pada hari ini. Dan harapan saya semoga kita menjadi lebih baik, saling mendukung dan saling bekerja sama dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Terima kasih. Semoga semangatnya terus menyala untuk menjadikan sekolah ini lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.